wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Hairani Kartini Eshari. Di sini kita akan mempelajari mengenai konsep dan fenomena kuantum. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, bagaimana perkembangan fenomena kuantum. Nah, menjelang akhir abad ke-19, banyak perkembangan yang terjadi pada dunia fisika. Setelah ditemukannya teori mekanika Newton, teori elektromagnetik Maxwell, dan termodinamika, fisika berhasil menjelaskan berbagai macam fenomena yang terjadi di dunia. Lalu, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan ketiga teori tadi. Fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20 yang merupakan awal era fisika modern. Lalu ada pun fenomena tersebut. Yang pertama ada fenomena radiasi benda hitam. Secara teori, benda hitam akan menyerap semua cahaya yang datang tanpa memancarkan radiasi energi berupa panas seperti benda-benda lainnya. Namun, faktanya benda hitam tetap memancarkan radiasi energi dengan tingkatan atau intensitas yang berbeda. Hukum Rayleigh-Jeans ditemukan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Menurut hukum tersebut, semakin pendek suatu gelombang, maka intensitas radiasinya semakin tinggi. Sayangnya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa semakin pendek gelombangnya, intensitas radiasinya justru menurun. Kegagalan hukum ini menjelaskan fenomena radiasi benda hitam ini dikenal sebagai bencana ultraviolet. Lalu yang kedua ada teori kuantum. Pada tahun 1990, ada seseorang fisikawan asal Jerman, yaitu Max Planck. Menurut Planck, radiasi elektromagnetik yang dipancarkan suatu benda terbagi-bagi atau diskrit ke dalam paket-paket energi yang disebut kuantum. Besarnya energi ini bergantung pada besarnya frekuensi gelombang elektromagnetik. Planck menjelaskan teori dengan rumus, yaitu energi sama dengan konstan Planck dikali frekuensi radiasi. Yang ketiga ada pemahaman cahaya sebagai gelombang. Eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young pada 1801 membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang. Sayangnya, pemahaman klasik mengenai cahaya ini menemukan permasalahan ketika dihadapkan pada peristiwa fotolistrik. Lalu yang keempat, efek fotolistrik. Peristiwa efek fotolistrik pertama kali diamati oleh Heinrich Hertz tahun 1887. Peristiwa ini berkaitan dengan suatu permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Hasil dari penyinaran ini nantinya akan melepaskan elektron dari permukaan logam. Elektron yang lepas dapat diketahui karena munculnya arus listrik. Munculnya arus listrik karena cahaya ini kemudian disebut efek fotolistrik. Pendapat Einstein menjawab mengapa intensitas cahaya hanya mempengaruhi elektron yang lepas. Elektron yang lepas dari logam merupakan hasil tumbukan elektron dengan foton cahaya. Setelah saling bertumbukan, foton akan musnah. Sebagian energi yang diterima elektron akan digunakan oleh elektron untuk melepaskan diri dari energi ambangnya. Elektron baru bisa lepas dari permukaan apabila melewati energi ambangnya. Sisa energi dari foton menjadi energi kinetik maksimal elektron bebas dari logam. Rumus efek fotolistrik yaitu energi foton sama dengan energi ambang elektron ditambah energi kinetik elektron. Adapun pemanfaatan efek fotolistrik yang pertama untuk dubbing film, yang kedua bisa menjadi tabung foto pengganda, yang ketiga fotodiode atau fototransistor,
Yang keempat, bisa digunakan sebagai pemindah barcode supermarket. Nah, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi selanjutnya.